Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fadria Cantika Yosefani dengan NIM 23231055. Baik, kami akan menjelaskan materi dengan tema Learn about the privilege of being a science educator from Islamic perspective, yang beranggotakan Are Cantika Maria Saputri, Dina Zahira, Dwi Olivia Safira, Fania Yunita, dan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Olivia Safira dengan NIM 23231051 dari Prodi Pendidikan IPA C. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi kami tentang berilmu dalam berucap dan berbuat. Ada dua, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol pertama adalah sikap. Sikap ini baik kita secara bersama orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah pemikiran. Kita bisa mengontrol pemikiran kita terhadap orang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kesehatan, yaitu kesehatan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Maka dari itu kita harus mengontrol kesehatan diri kita sendiri, baik itu berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah cara kita memperlakukan orang lain tanpa membedakannya, baik itu perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah masalah keuangan. Kita harus bisa mengontrol keuangan, tidak berfoya-foya. Dan yang keenam adalah kebiasaan. Kita harus bisa mengontrol kebiasaan. Mulai dari yang dulunya kita pemalas, ketika kita kuliah, kita harus menjadi lebih rajin, bangun pagi, dan lain sebagainya. Ada yang tidak bisa kita kontrol. Pertama, yaitu adalah masa lalu. Kita tidak bisa mengontrol takdir dari masa lalu kita. Yang kedua, masa depan, yaitu kita tidak bisa mengontrol atau menentukan masa depan kita nanti. Dan itu adalah takdir Allah. Dan lanjut lagi, yang ketiga adalah penilaian orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa menentukan apakah orang lain itu berpandang baik kepada kita atau tidaknya. Yang keempat adalah masalah atau tantangan. Kita tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengontrol apapun masalah yang akan datang pada kita. Itu adalah cobaan atau pembelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, ada poin-poin penting yang dapat kita lakukan. Pertama adalah suka menolong. Suka menolong kepada orang lain, baik itu tetangga maupun sesama teman. Lanjut lagi, yang kedua adalah selalu bersikap optimis dalam kehidupan. Dan yang ketiga, tidak memandang orang lain rendah atau tidak memandang buruk orang lain. Dan ini adalah poin akhlak mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Fania Yunita dengan NIM 23231053 dari kelas Pendidikan IPA C. Dalam profesi mengajar, jika seorang guru mengikhlaskan amalnya untuk Allah serta meniatkan memberi manfaat bagi manusia, itu akan menjadi nilai plus kebaikannya serta tambahan pahala baginya. Karena itu termasuk sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Seorang guru juga memiliki tugas dan kewajiban, yaitu tugas dan kewajiban guru itu diantaranya yang pertama yaitu menanamkan akidah yang benar dan memantapkan kualitas iman siswa saat proses belajar mengajar. Cara menanamkan akidah untuk anak didik yaitu yang pertama dengan cara mentalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, membacakan
kisah tentang para nabi, membaca dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada anak didik karena nasihat bagi seorang muslim sangatlah penting. Karena dengannya akan tercipta hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat serta munculnya tradisi saling menjaga dalam kebenaran. Adab menasehati di dalam Islam yaitu yang pertama ikhlas karena Allah dalam menasehati. Menasehati sesuai syariat. Selanjutnya yaitu menasehati dengan lembut. Yang ketiga, lembut kepada anak didik dan mengajarkannya dengan metode yang bagus agar anak didik mudah dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan. Yang keempat, tidak menyebutkan nama secara langsung ketika memberi teguran. Yang kelima yaitu memberi salam kepada anak didik sebelum dan sesudah proses belajar mengajar. Yang keenam, menerapkan sistem sanksi pada saat PBM. Dalam menghadapi anak-anak didik yang tidak mentaati tata tertib dan kewajiban serta tugas yang diberikan, maka mereka dapat diberi sanksi. Pemberian sanksi di sekolah dibuat bukan sebagai pembalasan, tetapi dibuat untuk memperbaiki perilaku anak-anak lain dari kesalahan yang sama. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, memberikan penghargaan atau reward kepada anak didik. Reward diberikan oleh guru kepada siswa dengan memberikan hadiah atas hal positif yang dilakukan oleh siswa. Pemberian reward dimaksudkan untuk membentuk anak lebih giat lagi usahanya untuk bekerja dan berbuat lebih baik lagi. Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya wa'ruf wattabi'u sabila man anaba illa summa illa marji'kum fa'unnabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Luqman ayat ke-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala hajjatin min kharadali fatakun fi sakhrati aw fi samawati
aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberimu balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, ya bunayya aqimis sholata wa mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobaka inna zalika min azmil umur, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan jagalah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim waqsid fi masyika waqfud min sautika inna ankarul amwati la sautul habir, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Perkenalkan, nama saya Cantika Marisa Putri dengan NIM 23231047 dari Prodi Pendidikan IPA C 2023. Baik, kandungan surat Al-Luqman ayat 13-19 berisi nasihat Luqman, seorang ayah yang bijak kepada anaknya. Pada ayat 13, Luqman menasihati putranya untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah, karena itu adalah ketidakadilan yang besar. Pada ayat 14, Luqman berpesan kepada anaknya untuk bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuanya. Dia mengingatkan bahwa ibunya menggendongnya dalam kelemahan dan kesulitan, dan bahwa dia harus bersyukur kepada Allah dan orang tuanya. Pada ayat 15, Luqman mengingatkan putranya bahwa akan ada hari kiamat, dan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan segala sesuatu yang terbuka. Pada ayat 16, Luqman menasihati putranya untuk mendirikan sholat dan memerintahkan yang soleh dan melarang yang mungkar. Pada ayat 17, Luqman berpesan kepada anaknya untuk bersabar dalam menghadapi musibah, sebagaimana Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Pada ayat 18, Luqman berpesan kepada putranya agar jangan memalingkan muka dari manusia dengan sikap sombong, dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan sikap kurang ajar. Pada ayat 19, Luqman berpesan kepada anaknya untuk merendahkan suaranya, karena suara yang paling tidak menyenangkan adalah ringkingan keledai. Secara keseluruhan, ayat-ayat tersebut berisi nasihat tentang pentingnya tauhid, rasa syukur, kebaikan kepada orang tua, dan doa, dan mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan budi pekerti yang baik. Perkenalkan, nama saya Dina Zahirah dengan NIM 23231049 dari Pendidikan IPA C. Materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Adnan Arafi, MED Kos, dosen Universitas Azkia, yang berjudul Jalan Surga Para Pendidik. Ada 2 poin utama yang disampaikan, yaitu yang pertama, life mapping mahasiswa pendidik. Peta hidup atau sering dikenal dengan istilah life mapping merupakan rencana hidup kita secara garis besar yang berisikan apa sih tujuan atau harapan kita selanjutnya. Nah, di dalam konteks kuliah, life mapping ini sangat bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai di setiap semesternya.
selama berkuliah perlu kita ingat bahwa mahasiswa dituntut belajar mandiri. Maka dari itu,